Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Gusti Madidia Dwi Cahyani dengan NIM 25170512006 dari kelas K dengan prodi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang telah saya buat dengan judul Menenangkan Pikiran Modern dengan Kearifan Kuno, Memahami Astanga Yoga dan Kekuatan Pranayama. Yang pertama, tentunya kita harus mengetahui masalah kehidupan modern. Kehidupan modern kini telah menimbulkan berbagai masalah yang sering kita rasakan sehari-hari. Contohnya seperti stres akibat tumpukan tugas sekolah atau pekerjaan, kelelahan fisik dan nyeri punggung karena duduk terlalu lama di depan komputer, gangguan kecemasan atau anxiety yang datang tanpa sebab yang jelas, sulitnya berkonsentrasi karena mudah terdistraksi oleh ponsel dan juga media sosial, serta ketidakseimbangan antara tubuh yang statis dan pikiran yang hiperaktif. Untungnya, semua masalah ini memiliki solusi yang telah ada sejak ribuan tahun lalu, yaitu yang disebut dengan Hastanga Yoga. Apa itu Hastanga Yoga? Hastanga Yoga sendiri diartikan sebagai bagian dari Astanga Yoga yang dirumuskan oleh Maharishi Patanjali dalam kitab Yoga Sutra. Hastanga Yoga bukan sekedar gerakan fisik maupun senam biasa, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang utuh yang terdiri dari 8 tahapan. Seperti yang dinyatakan dalam Yoga Sutra, yoga adalah menghentikan gelombang pikiran yang kacau. Oleh karena itu, tujuan utama yoga adalah menenangkan pikiran dan bukan hanya melenturkan tubuh. Selanjutnya, ada pun 8 tahapan Astanga Yoga. 8 tahapan Astanga Yoga ini terdiri dari yang pertama Yama atau etika universal, yang kedua yaitu Niyama atau disiplin pribadi, yang ketiga yaitu Asana atau postur tubuh yang populer di kalangan modern, yang keempat itu Pranayama atau pengaturan nafas yang menjadi kunci utama, yang kelima ada Pratyahara atau pengendalian indera dari rangsangan luar, yang keenam itu ada Dharana atau konsentrasi penuh pada satu titik. Yang ketujuh ada Dhyana atau meditasi yang mengalir tanpa paksaan. Dan yang terakhir yaitu ada Smedhi atau penyatuan spiritual dengan kesadaran tinggi. Sehingga perlu diingat bahwa asana hanyalah satu dari 8 tahapan. Sehingga kita tidak boleh hanya fokus pada gerakan fisiknya saja. Selanjutnya ada Pranayama atau kekuatan nafas. Pranayama sendiri berasal dari 2 kata, yaitu prana yang berarti energi kehidupan dan ayama yang berarti pengaturan atau pengendalian. Jadi pranayama dapat diartikan sebagai teknik mengatur nafas untuk menyeimbangkan energi tubuh, pikiran, maupun jiwa. Sehingga secara ilmiah, pranayama sendiri bermanfaat untuk menyeimbangkan sistem saraf simpatis dan juga parasimpatis, menurunkan hormon stres atau kortisol, serta meningkatkan konsentrasi dan fokus. Teknik yang paling sederhana yang bisa dipraktikkan sehari-hari adalah nadi sodhana, yang artinya pernapasan bergantian antara lubang hidung kanan dan juga yang kiri. Selanjutnya ada Yoga Namaskar. Yoga Surya Namaskar yang artinya salam matahari atau rangkaian 12 gerakan yang dilakukan secara berurutan dengan koordinasi nafas yang spesifik. Manfaat dari Surya Namaskar sendiri yaitu sangat beragam. Antara lain, meregangkan tulang belakang, mengurangi nyeri punggung akibat duduk terlalu lama, melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh, serta menenangkan pikiran dari stres dan juga kecemasan. Namun, ada peringatan yang sangat penting yang tidak boleh kita lupakan, yaitu jangan sekali-sekali kita melakukan Surya Namaskar ini tanpa koordinasi napas. Karena tanpa napas yang terkontrol, gerakan justru akan menyebabkan kelelahan, pusing, dan juga aliran energi atau prana menjadi tersumbat. Selanjutnya, solusi dari studi kasus LKM yang telah diberikan. Adapun kasus-kasusnya yaitu yang pertama, seorang siswa sering merasa stres karena beban tugas sekolah dan kurang konsentrasi saat belajar. Kemudian kasus kedua, seorang pekerja kantoran mengalami kelelahan fisik dan nyeri punggung akibat duduk terlalu lama. Kasus ketiga, seseorang melakukan Surya Namaskar tetapi tidak memperhatikan koordinasi nafas. Yang keempat yaitu seorang remaja mengalami gangguan kecemasan atau yang disebut dengan anxiety. Dan yang kasus kelima yaitu seorang praktisi yoga hanya fokus pada gerakan fisik tanpa memahami aspek spiritualnya. Kasus keenam
yaitu seorang individu mengalami gangguan pernafasan ringan. Soal kasus ketujuh yaitu dalam praktik yoga, seseorang melakukan gerakan secara terburu-buru tanpa kesadaran penuh. Studi kasus 8 yaitu seorang siswa ingin meningkatkan konsentrasi belajar. Kasus 9 yaitu dalam kehidupan modern banyak sekali orang mengalami ketidakseimbangan antara tubuh dan pikiran. Dan studi kasus yang terakhir yaitu seorang praktisi yoga ingin mencapai ketenangan batin yang mendalam. Nah, dari 10 studi kasus pada LKM ini, tentunya dapat diselesaikan dengan menerapkan Hastanga Yoga secara tepat. Untuk kasus stres dan kecemasan, solusinya tentunya adalah Nadi Sodhana dan kombinasi Balasana dengan napas lambat. Untuk kasus nyeri punggung, Surya Namaskar dengan gerakan Bhujangasana dan Aswa Sancalanasana adalah jawabannya. Bagi yang sering melakukan Surya Namaskar tanpa koordinasi nafas atau terburu-buru tanpa kesadaran penuh, tentunya harus memperbaiki dengan menerapkan mindfulness dan selalu kembali menyadari nafas atau mengontrol nafas. Dan untuk meningkatkan konsentrasi belajar, tentunya kita harus melatih pranayama, dilanjutkan dengan dharana. Adapun untuk mencapai ketenangan batin yang mendalam, ikutilah rantai pranayama yang menenangkan nafas. Kemudian dhyana atau meditasi yang muncul secara alami dan akhirnya semedi sebagai puncak kebahagiaan sejati. Selanjutnya adapun kesimpulannya. Hastanga Yoga sendiri terdiri dari 8 tahapan. Nah, tahapan ini bukan hanya gerakan fisik semata, namun kedua pranayama adalah kunci utama untuk menenangkan pikiran dan mengatasi stres. Ketiga, Surya Namaskar adalah solusi praktis untuk nyeri punggung dan kelelahan fisik. Keempat, yoga yang dilakukan tanpa koordinasi nafas dan tanpa kesadaran penuh akan kehilangan manfaatnya. Dan sebagai aksi nyata yang dapat dilakukan mulai besok pagi untuk kegiatan setiap hari itu, tentunya kita bisa meluangkan waktu 5 menit untuk melakukan Nadi Sodhana setiap pagi dan lakukan 3 hingga 6 kali siklus Surya Namaskar. Letakkan ponsel 1 jam sebelum tidur untuk melatih pratyahara, dan tentunya kita harus menyadari nafas kita di setiap aktivitas sehari-hari. Mulailah dari nafas kita karena di sanalah kehidupan sesungguhnya bergetar. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.